Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para kapten, kembali lagi Intip Info Tipis-tipis. Perkenalkan, nama aku Syakila Moren. Dan saya Raffi Kurniawan. Nah, teman-teman, di sini aku mau tanya nih sama kalian. Nah, kalian sudah tahu belum kita mau bahas apa hari ini? Wah, bahas apa ya kak? Ini BTW ada buku-buku hukum nih. Nah, benar sekali. Nah, bagi kalian yang belum tahu, hari ini kita mau bahas film. Film? Iya, bener banget, film. Film apa ini kak? Nah, sebelum kita lanjut membahasnya, aku tanya dulu sama kalian nih. Nah, kalian udah lihat belum film yang lagi ngetren di bioskop saat ini? Itu loh, yang judulnya Badarwi sama Kisah Kubur. Pasti udah nonton nggak sih kak? Itu kayak banyak banget viewersnya. Iya, bener banget. Kalau kalian sudah lihat belum? Aku sih udah ya kak. Kalau kakak udah lihat belum? Sudah dong. Ya di mana tuh kak? Kalau aku sih lihatnya di itu ya, website. Waktu itu aku dikasih teman-temanku. Website? Iya, website. Websitenya legal atau ilegal nih? Wah, kalau itu aku kurang tahu ya. Waduh, harusnya kakak tuh nonton di bioskop tahu. Nah, emang kalau kita nggak nonton bioskop, emangnya kita dapat sanksi ya? Pasti bakalan dapet sih kak. Soalnya kakak tuh lagi nonton di website ilegal tahu. Wah, ngeri banget tuh. Iya. Gimana nih kak? Takut nggak kak? Wah, kalau gitu aku nggak berani lagi deh nonton di website ilegal. Takut banget. Kira-kira para temen-temen takut nggak ya? Iya nih. Nah, siapa yang sering kayak nonton di website ilegal? Ayo para kapten, ngaku dong. Contohnya apa nih kak? Kan kakak udah pernah nonton tuh. Waduh, contohnya ini kayak di Telegram nih, banyak banget. Itu kayak pertebaran film-film yang lagi ngetren di bioskop disebar di Telegram. Gede banget ya kak, Telegram loh padahal. Iya, bener banget. Tapi kita tetap nggak bisa percaya tentang ke lisensinya ya. Ke Mm-mm. tentang keasliannya ya kak ya. Iya, bener Walaupun sekali itu ya. dari Telegram loh kak. Iya, Kak. Telegram tuh media sosial yang terpercaya loh kak Iya, padahal. bener banget. Apalagi kan udah banyak kayak orang-orang yang suka banget nih kayak ngeser-ngeser film tanpa seizin penciptanya. Ya enggak? Iya iya benar-benar benar. Nah, teman-teman, hari ini kita bakal bahas tentang dampak yang diakibatkan oleh penyebaran film ilegal. Iya, Bahaya banget nggak sih? sebenarnya bahaya dong, Kak. Iya bener banget. Dan dampaknya itu nggak cuma satu tahu kak, Wah, emangnya apa aja Kak dampaknya? banyak banget. Nanti bakal kita sebutin nanti ya kak. Nah, stay tune ya. Nah, omong-omong nih ya kak, tadi kan nonton film Siksa Kubur sama Badarawuhi ya kak. Iya, Gimana sih filmnya? Kan kakak tadi udah nonton. filmnya sih lumayan seru ya kalau menurutku. Nah, kalau jujur boleh tahu ya, itu filmnya bener-bener seru deh. Pokoknya kalian bisa nonton di bioskop. Nah, kalian harus nonton di bioskop ya teman-teman. Iya. Jangan nonton di website ilegal. Nanti kalian dapat hukuman. Wah, ngeri banget ya Kak. Iya, aduh takut. Takut banget loh. Iya. Nah, kemarin ya aku juga nonton nih Siksa Kubur. Iya. Dan itu kayak, aduh, aku langsung inget dosaku. Hah, emang kenapa tuh Kak? Itu serem banget kayak literally siksa kubur. Kayak siksa kubur. Tahu nggak sih kita nggak pernah membayangkan siksa kubur kan? Iya. Kita aja belum pernah mati, of course lah. Dan kita membayangkan menonton siksa kubur. Itu pasti bakal ini nggak sih dosa-dosa kita? Kayak aduh Astagfirullah astagfirullah. gitu. Pasti langsung istighfar, langsung Iya, zikir langsung gitu. dikit, langsung sholat tahajud. Iya bener Iya. banget. Waktu itu aku lagi nonton malam kan, jamnya Iya. malam. Terus aku malam itu langsung sholat malam. Wah, keren banget ya Kak. Kira-kira berapa ya pahalanya? Banyak sih Kak, pastinya Kak. Pahalanya pembuat film itu kayak Lebih menyadarkan paling, orang-orang. lebih paling, Iya, waduh, udah punya tabungan gak sih? paling ya Kak. Nah, kalau kakak kemarin nonton Badarawih ya, Iya. gimana nih kak ceritanya? Nah, jadi itu Badarawi itu kayak mengisahkan tentang seorang penari Kak. Wih, penari? Iya, penari, tapi bukan manusia. Loh, dari Bener. mana itu? Nah, jadi itu penari itu berasal dari alam gaib. Serem banget gak sih teman-teman? Alam gaib loh teman-teman. Iya teman-teman, wajib nih kalian tonton di bioskop, mumpung masih ada filmnya. Masih ada kak? Masih ada dong. Sampai kapan nih kak kira-kira? Wah, sampai bulan depan nih pastinya. Karena rame ya kak Iya, ya? rame banget. Banyak banget tiketnya Kalian sudah harus habis. nonton. Bener banget ya. Jangan lupa nonton Siksa Kubur sama
Badarwi. Ya. Ya. Nah, teman-teman, tadi kan kita bahas dampak ya. Nah, kira-kira dampak apa aja nih, Kak, yang bakal ada? Nah, banyak nih ya teman-teman dampaknya. Selain kayak kita mendapat ya, Iya, rukyah kan yang tadi yang siksa kubur ya, Kak iya, ya. bener. Terus apa lagi nih, Kak? Kira-kira dampak yang dari film ilegal? Dampaknya sih banyak banget ya Kak. Kayak misal kayak dapat merugikan produksi film itu sendiri. Ya sih, pasti ya, karena Iya, pendapatannya berkurang kan ya, Kak iya, ya. bener banget. Nah, teman-teman, daripada lama-lama, kita langsung ke intinya ya. Oke, Jadi, sektor film dianggap sebagai bagian dari dunia hiburan dan perkembangannya terus berkembang setiap tahunnya. Kita tahu dong, setiap tahunnya tuh tren tuh selalu berubah kan ya, Kak ya. bener banget. Nah, itu karena bagian dari dunia hiburan yang perkembangannya seiring tahun tuh kayak meningkat gitu loh, Kak. Iya, Sinema tidak hanya merupakan karya seni intelektual, media penerbitan yang dapat diakses oleh masyarakat umum, dan lembaga sosial yang berdasarkan prinsip-prinsip perfilman, tetapi juga merupakan suatu bentuk objek hak cipta yang dilindungi oleh peraturan hak cipta yang ada di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya teknologi, film pun ikut berkembang. Seperti yang kita tahu. Dulu kan ada nggak sih, Kak, film KKN? oh, Ingat nggak? ingat aku. Nah, sekarang malah Badaruhi yang ngetren. Wah, tak kebayang sih. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya ini kita di zaman teknologi ini sudah banyak ya kayak perkembangan teknologi. Apalagi kan juga sudah banyak kayak website-website ataupun platform digital yang menawarkan layanan menonton film secara gratis ya Kak, bener ya? Ya, seperti kakak tadi kan ya. Iya. Nah, Nah, dengan adanya kayak platform digital ini, kita tentunya nggak perlu kayak jauh-jauh itu pergi ke bioskop. Ngapain juga ya pergi ke bioskop di zaman seperti kayak ini? buang-buang juga nggak sih, Kak? Iya, bener banget. Nah, dengan adanya penawaran fleksibilitas waktu dan lokasi merupakan salah satu bentuk kenyamanan bagi para konsumen. Nah, tapi di sisi lain juga akan memberikan dampak yang begitu negatif. Nah, apa itu? Nah, dengan semakin banyaknya website dan platform resmi yang menawarkan pelayanan film gratis, hal ini tidak dapat menutup kemungkinan adanya situs dan platform yang justru menjadi wahana pembajakan film. Nah, pelanggaran hak cipta adalah tindakan ilegal memproduksi, mendistribusikan, ataupun menggunakan karya intelektual orang lain, seperti buku, musik, film, atau perangkat lunak, tanpa izin atau persetujuan dari pemegang hak cipta. Nah, pembajakan dan distribusi film ini di jaring sosial merupakan masalah yang sangat serius terkait hak kekayaan intelektual. Nah, ngomong-ngomong nih soal HKI, kalian tahu nggak apa itu HKI? Apa tuh, Kak? Aku juga nggak tahu nih. Boleh jelasin nggak? Nah, ngomong-ngomong soal HKI ini, itu merupakan suatu hak ya, hak yang eksklusif Bagi siapa nih, Kak? bagi pencipta karya itu sendiri. Oh, seperti hak cipta ya, Kak ya? Iya, jadi kayak wajib harus dilindungi sama pemerintah. Oh, gitu. Iya, bener banget. Nah, seperti yang tadi ngomongin hak cipta dan HKI, film itu juga dapat hak ciptanya ya, Kak? Iya. Gak cuma film nih, teman-teman. Tapi kayak novel, kayak buku kayak gini yang ada di depan kita itu juga ada hak ciptanya, teman-teman. Bener banget ya, Kak. Dan itu nggak boleh sembarang dijiplak, distribusikan ya, Kak ya? Iya, bener sekali. Nah, kalau misalkan kamu nih lagi mau baca-baca gitu, terus kamu jiplak, Wah, itu pasti nggak boleh banget sih, Kak. Pasti bakal dihukum itu, masuk penjara. Nah, gimana nih kalau misalkan kita sebutin pasal-pasal dan undang-undangnya tentang itu hak cipta, Kak? Boleh banget, Kak. Jadi, teman-teman, aku bakal nyebutin beberapa undang-undang tentang pengatur segala urusan hak cipta. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 18 yang menyatakan bahwa pelaku yang menyalain dan menyebarluaskan suatu ciptaan secara tidak sah dengan memperoleh keuntungan pribadi dalam pasal 113 ayat 4 akan didakwa sebagai tindakan pembajakan dan dikenai sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun. Wah, 10 tahun lama banget ya, Kak. Wah, aku kayak ngapain ya, Kak, 10 tahun ya, Kak? Di penjara kayak. Wah, itu pasti nggak kebayang banget Iya. sih. Jadi takut deh. Dan kakak tahu nggak sih berapa Berapa? dendanya? Berapa tuh? 4 miliar, Kak. 4 miliar. Kira-kira teman-teman bisa nggak nih bayangin 10 tahun penjara terus dapat 4 miliar, disuruh bayar Bener 4 banget. miliar. Itu pasti udah banyak banget sih, Kak, 4 miliar, Kak. Ya kayak Mending beli rumah atau nggak beli mobil ya, Kak. bener, mending investasi ya, Iya, Kak. eman banget tuh 4 miliar buat cuma bayar denda doang. Iya bener banget.
Dan teman-teman, ini cuma satu pasal doang. Masih ada banyak pasal yang lain. Tapi di sini aku cuma nyebutin 3 pasal doang ya. Nah, pasal kedua ini ada pasal 56 ayat 1 pada juga dijelaskan bahwa menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang berdasarkan pada pasal 55 ayat 3 dapat menutup konten serta hak akses pengguna yang melanggar hak cipta pada sistem elektronik. Kayak diblokir nggak sih Kak websitenya? Ya jelas dong, diblokir. Apalagi kan tuh udah kayak melanggar hukum-hukum Indonesia kan. Iya bener banget sih Kak. Dan yang ketiga ada pada ayat 3 pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Dijelaskan bagi pelaku yang melakukan penerbitan, penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman ciptaan untuk kepentingan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ngeri banget Kak itu Kak. Oh iya, Walaupun lebih dikit ya daripada yang tadi ya Kak ya. iya. Tetap aja 4 tahun tuh lama. Kebayang nggak kalian, Pak Kapten? Nah, bener banget. Dan kalian tahu dendanya berapa guys? Berapa tuh Kak? 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar aku 1 dapat duit dari miliar. mana ya? Mending kalau itu buat investasi nggak sih Kak? Bener. Bener banget. Nah, teman-teman, aku juga dapat data dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LP atau yang disebut LPEM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada tahun 2022, potensi kerugian yang diakibatkan oleh pembajakan film diprediksi mencapai 1,4 triliun. 1,4 triliun? Iya. Serius Tadi kan- Kak? Iya, bener. Tadi kan kita bahas tentang dendanya ya, Kak? Iya. Nah, ini yang kita bahas sekarang kerugiannya. Kerugiannya? Iya, Apa tadi aja tuh Kak? 1,4 triliun. Wah, banyak banget ya Kak. Iya, banyak banget sih itu, Kak. Itu bahkan gajinya di total sama Indonesia aja kurang ya Kak? Emang Iya, kurang bener banget. banget. 1,4 triliun tuh Iya. banyak banget. Wah, Dan Kak Kakak tahu nggak sih, Apa? nggak cuma di Indonesia aja nih yang pembajakan film. Emangnya ada di negara lain Kak? Ada, Kak. Salah satunya tuh di India. India? Nah, dilansir dari rri.co.id, pembajakan film tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di dunia internasional. India merupakan salah satu dari negara yang memiliki kasus pelanggaran hak cipta terhadap film dengan perkiraan tingkat pembajakan mencapai 60%. Wah, 60% tuh banyak banget ya Kak. Ya, benar. Dari 100% ya, Kak ya. Iya. Nah, dari sini, industri perfilman di India mengalami kehilangan pendapatan. Tebak, Kak, berapa? Berapa tuh Kak? 959 juta. Dolar. Ya, benar. Bener Dolar, banget, guys. dolar. Aduh, Bukan rupiah, tapi dolar. Nah, di Indonesia sendiri memiliki berbagai perundang-undangan yang tadi kita sudah bahas, tapi ada salah satu undang-undang tentang hak cipta yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang berbunyi, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Nah, seperti yang sudah kita cerita tadi, kan itu banyak banget ya kayak kerugian-kerugian yang dialami dari berbagai pihak. Iya, benar banget, Kak. Nah, di sini aku jelasin ya. Nah, di sini tuh penyebaran film secara ilegal di jaringan sosial juga menimbulkan berbagai kerugian. Di antaranya adalah kerugian bagi produser sendiri yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, pembajakan film dan distribusi ilegal dapat menimbulkan kerugian finansial bagi produser dan berbagai pemangku kepentingan. Nah, dengan kemudahan aksi internet, masyarakat lebih memilih kenyamanan dan kepraktisan platform konten bajakan yang tersedia gratis di media sosial. Oleh karena itu, berbagai pembuatan film tidak memperoleh keuntungan apapun dari apa yang mereka hasilkan. Itu sayang banget nggak sih Kak? Ya, udah buat film, capek-capek. iya, tapi nggak dapat untung. Aduh, Bad mood sih aku jadi produsernya. bener banget. Nah, yang kedua ini dari pihak konsumen itu sendiri. Nah, masyarakat dan konsumen yang lebih mengutamakan kenyamanan dibandingkan kualitas tentu saja dirugikan. Nah, berbagai kelompok konsumen membeli atau menikmati karya plagiat berkualitas rendah tanpa adanya semangat untuk menciptakan karya baru yang lebih inovatif dan lebih baik. Dan ketiga di sini ada dari pihak pemerintah. Nah, pendistribusian, penyalinan, dan penjualan film secara ilegal tanpa izin juga berdampak pada pemerintah. Mengingat banyaknya penyimpangan di bidang hak cipta, berdampak pada penerimaan negara melalui pajak atas pendapatan hak cipta. Nah, dan terakhir dengan hubungan internasional. Nah, pelanggaran hak cipta tidak hanya menjadi produksi film di Indonesia saja, tapi juga pada produksi film internasional.
Hal ini akan menimbulkan campur tangan terhadap karya cipta asing dan akibatnya peraturan perlindungan hak cipta di Indonesia akan dipandang negatif oleh negara asing. Wah, kebayang nggak sih Kak, kayak dipandang negatif dari negara asing gitu? Aduh, aku sih malu ya, Iya, Kak. aku juga malu banget itu pastinya. Ih, sebenarnya ini nggak boleh ya, tapi aku rasanya kayak pengen keluar dari negara Indonesia itu. Sama tuh. Nah, kakak tadi kan ada nyebut ya, pihak pemerintah tuh bakalan rugi. Iya. Tadi kan aku juga ada nyebutin pihak pemerintah tuh ruginya 1,4 triliun. Hmm. Itu banyak banget, Kak. Apa? Dan pemerintah tuh rugi, guys. Iya, bener banget ya. Jadi aku kasih saran ya, jangan nonton lagi di film ilegal. Iya, benar. Kak Andi ya, jangan ya. Jangan ya, guys. Nah, berdasarkan data Juli pada tahun 2019, sejauh ini lebih dari 1.000 platform dan website penyedia layanan film gratis telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau yang disebut Kominfo. Bayangin Kak, itu 1.000 yang baru diblokir. Ya, apalagi yang belum itu ya, belum diblokir ya. Iya, berapa ya Kak kira-kira ya Paling Kak? lebih dari 100.000 ya, Iya, kayaknya bener banyak banget. banget Gak Kak. terhingga. Nah, teman-teman, hal ini membuktikan masih banyaknya tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual untuk kepentingan pribadi Indonesia. Menggali lebih dalam, yang dikutip dari Kusuma tahun 2023 berpendapat bahwa ada dua bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi di masyarakat. Yang pertama adalah niat sadar untuk memperbanyak, menerbitkan, atau mendistribusikan ciptaan tanpa persetujuan penulis. Kedua, adanya celah yang sengaja dibuat untuk menjual atau mendistribusikan karya hasil plagiarisme dan pelanggaran hak cipta. Sebelum internet berkembang seperti sekarang, pembajakan film melalui VCD atau DVD sudah ada. Kakak pernah nggak sih dulu waktu kecil beli kaset-kaset gitu di mall atau di pinggir jalan gitu kak? Oh, pernah dong. Dan itu ternyata disebutin di sini tuh ternyata ilegal kak. Loh, kenapa kok ilegal lagi lah? Iya. Berarti Kenapa selama ya? ini ilegal nggak sih kak? Berarti aku beli itu tuh ilegal ya, teman-teman. Iya ya teman-teman. Berarti itu salah satu ilegal guys. Nah, jadi siapa nih yang sering kayak beli VCD di toko-toko gitu? Nah, itu jangan lagi ya beli DVD karena itu termasuk ilegal ya kak ya. Iya, bener banget. Dan bakal disuruh bayar Wah, denda denda, itu. kalau kita miliar. Waduh, Takut banget. takut banget loh. Nah, teman-teman, namun dengan munculnya internet, pelanggaran hak cipta menjadi lebih luas dan lebih mudah dilakukan. Pembajak film umumnya mengubah format film dengan cara ini dan menyediakannya secara gratis di platform streaming agar lebih mudah diakses oleh konsumen. Salah satu platform streaming tersebut, tahu nggak kak apa? Apa itu? Yang tadi kita bahas. Oh, Telegram. Iya, bener banget. Yang tadi aku bilang ini padahal aplikasi resmi loh kak. Hmm, Namun dia tuh jadi platform buat penyebaran film iya, ilegal. sayang banget ya. Iya, bahaya Apalagi banget. itu kan kayak Telegram itu aplikasi paling populer nggak sih? Iya, bener banget. Buat ini ya kak, chattingan Iya, gitu buat ya. chattingan, buat kayak video call juga ya, Kak. Iya, bener. Nah, ternyata Telegram adalah aplikasi layanan pesan instan multi-platform yang dikembangkan oleh Telegram Messenger LLC dan dirilis pada tahun 14 Agustus 2013. Meskipun aplikasi ini masih dalam pengembangan, Telegram memiliki fitur yang sangat populer. Tebak apa tuh kak? Apa itu, Kak? Nah, teman-teman, fitur yang populer ini fitur pencarian global. Fitur ini memungkinkan pengguna mengirim pesan dalam bentuk berbagai jenis pesan seperti teks, gambar, foto, atau video panjang. Kayak Wah, film. berarti kalau misal kita ngirim video itu ilegal ya? Kayak film-film gitu. Iya dong, kan nggak ada lisensinya. Wah, parah banget sih. Nah, wah, para penyebar nih harus dihukum nggak sih, Bener Kak? banget itu. Karena persyaratan ini, distribusi melalui fungsi aplikasi ini mungkin melanggar Undang-Undang Hak Cipta Film. Oleh karena itu, perlu memberikan perlindungan hukum kepada pembuat film terhadap distribusi ilegal dan pelanggaran hak cipta atas filmnya. Perlindungan diterapkan dalam 2 langkah. Apa itu, Kak? Kira-kira tahu nggak? Nggak tahu itu. Emangnya apa? Nah, yang pertama, perlindungan hukum yang berlaku saat ini adalah tindakan yang bertujuan untuk melindungi karya dan hak cipta dengan menekankan pada tindakan preventif, berupa tindakan regulasi yang harus diperhatikan dalam peredaran film secara ilegal. Nah, yang kedua, upaya perlindungan hukum yang bersifat represif adalah tindakan yang dilakukan dengan cara hukum apabila tidak tersedia upaya preventif dan dapat dilakukan dengan menjatuhkan sanksi berupa sanksi perdata, pidana, atau administratif sebagaimana diatur dalam undang-undang. Oh, jadi kalau misal kita pengen kayak menegur orang tuh jangan dulu ya
dimasukin ke penjara, jangan dilaporkan dulu ya. Iya, seharusnya sih, ya bener sih ya, harusnya jangan dulu ya di penjara ya Kak ya. Iya, Harusnya kita kayak tegur dulu iya, secara tegur dulu. pribadi. Hmm, Nah, tapi nah, gimana nih Kak? Mereka tetap bandel tapi, ya apa nih Kak? wah, kalau gitu sih aku harus turun tangan ya. Pasti aku bakal laporin nih ke Iya, bener polisi. banget. Nah, teman-teman, pelanggaran hak cipta tentu bertentangan dengan pasal yang menyatakan bahwa setiap orang berhak menghormati, menjunjung tinggi, dan menghargai hak orang lain. Jika ditelaah lebih jauh, ada banyak faktor dan alasan mengapa seorang bisa tertipu hingga melakukan pembajakan film. Dan kakak tahu nggak sih faktor yang paling kuat itu apa? Kira-kira faktor ekonomi ya? Benar. Nah, faktor ekonomi menjadi faktor terbesar meningkatnya pembajakan film di Indonesia. Tingkat pendapatan yang rendah dan tingkat pengangguran yang sangat tinggi membuat orang menjual film dan film bajakan untuk menambah pendapatannya. Ya kayak tadi ya Kak ya, menjual Iya, DVD, hmm, terus menjual ini film-film di Telegram. bener banget itu untuk mencari keuntungan sendiri loh teman-teman. Itu bahaya banget loh Bahaya. teman-teman. Apalagi kan kayak kita sudah, misal kita buat film kan, sudah payah-payah gitu kan, apalagi kita juga nggak dapat keuntungan. Itu rugi banget sih kita. Nah, teman-teman tahu nggak sih, para pelaku biasanya menggunakan modal minimal untuk membuat salinan bajakan dalam jumlah yang sangat besar tanpa meminta izin atau membayar royalti dari pemilik hak cipta. Kebayang nggak sih Kak? Rugi banget Rugi ya sih? banget itu produksi filmnya. Aduh, takut Rugi banget. banget. Kayak di sini yang kedua, ada juga faktor perbandingan harga. Nah, kalian tahu nggak sih, sebenarnya itu, daripada menonton film di bioskop itu, rata-rata harganya mahal semua ya, Kak? Iya sih, tapi beberapa daerah tuh berbeda kalau Kak. Iya. Nah, dengan adanya platform ini, kita juga dapat bisa menonton gratis loh, Kak. Nah, itulah yang mengakibatkan masyarakat tuh lebih kayak memilih gratis daripada bayar. Iya sih, kalau aku justru emang pengen gratis sih. Iya, Siapa sama. yang nggak tergoda sama barang gratis di dunia Bener ini ya? banget. Nah, teman-teman, ada faktor ketiga nih, yaitu faktor pendidikan. Kurangnya kesadaran akan hak cipta dan pendidikan hukum pada masyarakat menjadi salah satu faktor meningkatnya pembajakan film di Indonesia dan sosialisasi mengenai hak cipta masih kurang. Jika masyarakat berpendidikan tinggi dan memiliki pengetahuan hukum yang memadai, mereka akan mengikuti dan mengakui hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang baik ketika menegakkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar seluruh lapisan masyarakat Indonesia tidak terdampak oleh hal-hal yang melanggar hukum. Contohnya, ini ya kayak yang lagi kita bahas nih. Bener banget. Nah, dan di sini ada yang keempat, yaitu faktor sanksi hukum yang rendah. Nah, banyak yang menganggap remeh hal ini karena di Indonesia sendiri tuh kayak sanksi hukumnya tuh sangat rendah banget, Kak. Jadi Iya, kayak banyak yang setuju. meremehkan. Setuju sih, Kak. Bener. Nah, oleh karena itu kayak banyak banget ya, kayak emang menganggap remeh. Habis itu kayak langsung ini apa? Minimnya penegakan hukum ini justru membuat pelaku pembajakan film ilegal bisa lebih leluasa, Kak, beroperasi. Makin Bener banyak banget. lagi. Kayak mencari celah untuk Iya, bisa mencari celah. mendapatkan keuntungan ya, Kak ya. Bener banget. Selain empat tadi, ada lagi faktor teknologi, guys. Karena mudahnya ketersediaan teknologi saat ini, banyak oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kemudahan teknologi seperti internet dan media sosial untuk melakukan perbuatan negatif. Salah satu contohnya adalah pembajakan video yang dari tadi kita bahas ya, Kak. Bener banget, Kak. Kasus terkait adalah pada tahun 2023, administrator grup aplikasi Telegram berhasil menjaring streamer berbayar dari platform video.com. Wah, keren. Nah, teman-teman, kita kan sudah tahu ya apa saja dampak-dampak dan hukum-hukum yang berkaitan tentang pelanggaran hak cipta. Nah, tentunya kita kan kayak semakin sadar gitu kan, Bener banget, Kak. sadar dan nggak melakukan hal itu lagi kayak membaca film ataupun menonton film di website ilegal ya kan, Kak? Bener kan? Nah, di sini di sini kita tahu dengan kemajuan yang pesat, kasus pembajakan film semakin sering terjadi, terutama pada platform berbasis aplikasi streaming yang sudah banyak digunakan. Nah, pembajakan film merupakan pelanggaran hak cipta yang hukum ciptanya sendiri telah dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang seperti kita sudah bahas tadi ya, Kak. Iya, Benar. benar-benar. Nah, namun masih banyak kasus pelanggaran hak cipta. Nah, dengan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kasus ini, dalam kasus ini yang jarang terjadi di mana film yang dibuat oleh anak-anak suatu negara dilindungi hak cipta. Nah, pemerintah hanya mengambil tindakan tegas untuk menghentikan penyebaran pembajakan film dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hal tersebut sadar akan undang-undang yang berlaku di masyarakat
dan tidak terpengaruh dan lebih banyak perhatian diberikan untuk membuat masyarakat sadar akan hukum. Keren banget, Kak. Iya, nah jadi teman-teman nih, aku berpesan sama kalian supaya kalian tuh kayak nggak menonton lagi di film ilegal, ya Iya, kan? benar-benar. Apalagi semakin banyaknya maraknya ya kak platform digital. Nah dengan kita menonton di film ilegal, tentunya kita kayak mensupport para pembuat platform itu. Iya, benar. Dan itu merugikan pemerintah ya, guys, ya. Iya, benar banget. Nah, teman-teman, sekarang sudah tahu kan apa saja yang kita bahas hari ini? Jangan lupa diingat ya, guys. Nah, sekian dari kami. Bentar-bentar, Kak. Aku ada Apa? pantun nih. Apa itu? Nah, pantunnya itu, karena ada hujan maka tanah basah. Cakep, Tanah sudah lama kena gempa. cakep. Saat ini, waktunya berpisah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Stay tune ya, teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen Komen. ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.